Kalau kita juga melihat tanggal 20 separannya atlet itu mendapatkan uang pensiun. Dan ini sudah mulai kelihatan bahwa akan terjadi hal yang demikian. Bahkan bonus-bonus, tabungan-tabungan untuk para atlet kita maupun para pengurus sudah mulai nampak bahwa ada keberhasilan di sana. Oleh karena itu, maka harapan-harapan tentunya bagaimana atlet-atlet nanti ini mendapatkan perhatian yang besar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di balik keberhasilan ini Pak Menteri, perlu juga saya sampaikan dan beberapa media sudah mengupas sesuatu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi juga di cabang olahraga kita. Misalnya di SEA Games kemarin, kita melihat bahkan atletnya, pengurusnya, manajernya sudah pernah menyurat katanya di Komisi 10 untuk ingin audiens dengan Komisi 10 pada olahraga kickboxing. Mereka, manajer yang dikirim itu, Rossi, tiba-tiba baru sampai di Thailand disuruh pulang. Kemudian atletnya merasa bahwa dia tidak diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan karena mereka punya prinsip bahwa dicurangi. Tetapi banyak yang datang, banyak juga ada tim kita di sana. Tidak ada yang melakukan protes untuk itu bahwa atlet kickboxing kita atas nama Nijarin itu melakukan protes terhadap di sana. Bahkan untuk pergi di hotel mereka dijaga dengan polisi karena manajer harus pulang dalam waktu 1x24 jam. Dan anehnya tidak ada seorang pun yang melakukan upaya pengurus, pelatih ataupun yang ikut dalam rombongan itu protes terhadap negara Thailand ini. Nah, ini mohon ada informasi-informasi agar supaya persoalan-persoalan ini kenapa bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kita juga mendengarkan ada kita punya atlet-atlet yang lain, misalnya Ero Aswan, yang ke sana mengatakan bahwa dia membiayai dirinya sendiri. Sampai jet ski yang digunakan itu, mereka menggunakan biaya sendiri dan menyewa di Pattaya. Tapi syukur katanya bisa mendapatkan medali emas. Di sisi lain perhatian yang begitu besar, bahkan bonus yang diberikan cukup besar, perhatian kepada atlet yang besar, tetapi di sisi lain masih terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan. Kemudian mungkin yang terakhir Pak Menteri, karena ini memang saya juga sangat senang di masalah bola. Kalau bola ini, kalau kita melihat sejarah-sejarah, karena saya melihat bahwa ada lagi nanti pelatih tim nasional kita yang sudah akan menggantikan Patrick Kluivert. Dan kalau kita melihat bagaimana STY yang diganti, awalnya STY yang juga punya prestasi waktu itu, tetapi setelah adakan pergantian juga tidak mendapatkan dampak yang cukup besar, keberhasilan yang dapat didapatkan. Sebagai contoh misalnya, waktu STY masih memegang, waktu melawan Arab Saudi, bisa menahan imbang di kandang Arab Saudi 1-1, dan bermain di Jakarta masih bisa menang 2-0. Tetapi setelah Patrick Kluivert, kita dikalahkan dengan selisih gol 2-1. Di sisi lain, sekarang Patrick Kluivert sudah tidak ada, akan diganti dengan John Herman yang tentu kita berharap tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan ini. Maaf kalau saya katakan waktu Patrick Kluivert itu adalah salah mengambil keputusan untuk menjadi pelatih. STY waktu sebelumnya juga mampu masuk ke semifinal. Walaupun waktu itu seingat saya dikalahkan oleh Uzbekistan. Tapi sudah bisa memberikan kita gambaran bahwa sempat kita masuk dalam semifinal. Yang baru-baru ini kita tidak mendapatkan, tidak sampai pada semifinal. Kalau saya melihat usus sepak bola, misalnya Indonesia, apa yang perlu adalah Pak Menteri pembinaan. Pembinaan yang sampai kepada tingkat daerah, ada Asprof, ada Asda juga di sana, tetapi kelihatannya yang Pak Menteri juga tadi singgung, mereka hanya sebagai pengurus, tapi tidak melakukan tugas dan kewajibannya.
yang Bapak katakan mungkin hanya ingin tercatat, tidak tahu masalah bola, tetapi ingin untuk sebagai pengurus. Kemarin saya mencoba melihat kondisi bola khususnya pada dapil saya ada satu kabupaten. Kabupaten ini termasuk kecil yang hanya berpenduduk kurang lebih 200.000. Coba kami lakukan pertandingan di sana dan klub sepak bolanya 100 lebih yang ikut dalam pertandingan itu. Kita menggunakan 2 lapangan dan akhirnya kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang cukup baik. Justru yang mengherankan karena dari 100 lebih klub yang ikut pertandingan itu, yang juara pada umumnya anak-anak yang masih berusia, ada usia 16 tahun, 18 tahun, dan 20 tahun. Dan dari beberapa pemain itu sudah dipanggil untuk masuk dalam usia 20. Artinya Pak Menteri, saya melihat pembinaan pada tingkat daerah, Asprokasda ini harus terus kita tingkatkan agar supaya kita juga bisa mendapatkan pemain-pemain bola yang baik. Kalau kita kembali lagi kita melihat, minta maaf, Vietnam yang baru main. Latinro, mungkin waktunya kita berbagi. Terakhir, Vietnam. Dia pemain lokal itu juga mampu masuk ke dalam tataran semifinal. Artinya apa? Kita kaya akan pemain-pemain lokal, tinggal bagaimana melakukan pembinaan terhadap mereka. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.